Episode 207. Jangan ganggu kakak iparku, Ivana. Fajri merasa lega setelah mengobrol dengan ibundanya. Fajira memang selalu bisa membuatnya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Masih banyak waktu untuk memikirkan hal seperti itu, sayang. Atau abang mau menikah muda? Ucap Fajira mengelus kepala Fajri lembut. Coba yakinkan hatimu apa abang benar mencintai Hana, atau hanya sekedar rasa sayang antara adik dan kakak. Bunda rasa Safira juga bisa menjadi kandidat calon istrimu. Dia gadis yang sopan, rendah hati, pintar juga. Apa abang pernah melihat pandangan matanya begitu tenang dan meneduhkan? Bukankah dia juga memiliki mental yang kuat? Berbeda dengan Hana. Juwita, apa abang menyukainya? Bunda gak masalah siapapun pilihan abang nanti. Yang paling utama adalah perilakunya. Bunda gak masalah punya menantu sombong dan tidak memiliki etika. Tetapi jika Juwita yang kamu pilih, Bunda juga setuju asal dia memiliki etika yang bagus dan menghargai orang lain. Kenapa begitu? Dia orang luar, nak. Budaya kita berbeda dengan dia. Kita nggak tahu bagaimana perilakunya di luar sana. Kalau abang lebih memilih Juwita sebelum kamu bawa menghadap ayah dan bunda, pastikan dia memiliki etika yang bagus atau bunda coret dari daftar calon mantu. Coba pikir lagi, abang itu orang yang memiliki pengaruh besar. Bahkan dunia pun mengakui keberadaan abang. Jangan sampai salah dalam memilih pendamping hidup nanti. Begitulah ucapan Fajira yang membuat Fajri bisa berpikir, bagi pria tampan itu cinta adalah hal yang begitu ribet dan membuat sakit kepala. Apa benar rasa Aji kepada Kak Hananya perasaan antara adik dan kakak? Tanya Fajri. Ia berbaring di atas kasur sambil menatap langit-langit kamar, memikirkan hal-hal mengenai cinta yang tidak akan ada habisnya. Bahkan saat ini ia membiarkan berita semalam naik begitu saja, dan sudah masuk ke dalam pemberitaan Asia dan Eropa. Dret, ponsel Fajri berbunyi. Ia segera mengangkat panggilan itu. Halo, ucap Fajri. Kakak di mana? Tanya Safira terdengar ketakutan. Aku di rumah, Vi. Ada apa? Ucap Fajri yang merasakan ada yang tidak beres. Kak, tentang video semalam mereka mengetahui siapa aku. Sekarang wartawan sedang berkerumun di depan pagar rumah, Kak. Ucap Safira. Dek, kamu serius? Pekik Fajri. Iya, Kak. Ya sudah, kamu jangan keluar ya, nanti akan saya minta orang untuk menjaga kamu. Ucap Fajri berusaha untuk menenangkan Safira. Iya, Kak, terima kasih. Terdengar, Safira bernapas lega. Safira, iya, Kak. Apa kamu minder? Tanya Fajri dan membuat Safira terdiam. Aku hanya takut mereka membuliku lagi, Kak. Ucap Safira lirih. Jangan takutkan apapun karena kamu memiliki aku. Ucap Fajri. Krik, krik. Hening, bahkan Fajri pun terkejut dengan ucapannya sendiri. Kak, sepertinya kakak butuh istirahat. Aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan lagi. Ucap Safira lirih. Iya, ucap Fajri dan menutup panggilan itu. Ia termenung dengan wajah yang mulai merona. Apa yang aku katakan tadi? Kamu memiliki aku. Fajri, jangan sampai kamu membuat seorang perempuan berharap. Ucap Fajri berguling-guling di atas kasur. Fajri mengambil kembali ponselnya dan menghubungi beberapa orang untuk menjaga rumah yang ditempati oleh Safira. Sementara itu di kampus, Ivana tersenyum ketika melihat wajah para fans fanatik abangnya. Mereka melihat Ivana dengan berbagai macam ekspresi, marah, sedih, cemberut, bahkan menangis. Rasain kalian, dasar tukang halu. Enak aja ngaku-ngaku jadi kakak iparku, gila. Batin Ivana tersenyum senang. Tanpa ia sadari begitu banyak wartawan yang memberondong dirinya, terutama wartawan kampus yang ingin menaikkan rating blog mereka. Nona Ivana bisa minta waktunya sebentar, ucap mereka berbondong-bondong. Nona muda, bisakah Anda memberitahukan siapa calon kakak ipar yang Anda maksud? Tanya mereka masih mengerjai Ivana. Nona muda, apakah benar jika calon kakak ipar yang Anda maksud adalah Safira, pemilik online shop yang baru saja dipromosikan oleh Tuan Muda Fajri? Tanya wartawan lagi ketika Ivana masih bungkam untuk memberikan penjelasan. Ivana berhenti. Ia sudah menyangka jika ini akan terjadi. Ia tersenyum manis dan berhasil membuat semua wartawan laki-laki itu terpesona hingga tanpa sadar air liur mereka menetes. Apa identitasnya sudah diketahui? Tanya Ivana ramah dan tidak seperti biasanya. Sudah, Nona. Jadi apa benar mereka akan melangsungkan pernikahan? Doakan saja setiap manusia hanya bisa berencana.
Semua keputusan ada pada Tuhan. Jika mereka memang berjodoh, semut pun gak akan bisa menghalangi. Ucap Ipana. Berdasarkan informasi yang kami dapat, jika Nona Sapira berasal dari salah satu panti, keluarga Dirgantara tidak pernah memandang status sosial. Jika Anda mengatakan Kak Sapira itu tidak sepadan dengan keluarga kami, siap-siap Anda kehilangan pekerjaan. Ucap Ipana tegas dengan raut wajah yang kembali membuat semua wartawan itu kesusahan menelan air liurnya. Bagi keluarga kami, etika adalah hal yang paling utama. Jika kalian mengatakan kesepadanan, berarti Anda sudah menghina bunda saya. Tolong jaga perkataan kalian. Kami tidak butuh orang kaya untuk masuk ke dalam keluarga kami, tapi kami membutuhkan manusia yang masih menjunjung etika dan ketulusan, dan itu semua ada pada diri Sapira Putri. Camkan itu, ucap Ipana tegas bercampur kesal, dan itu semakin membuat semua orang tercekat untuk kembali bertanya. Jangan pernah kalian sentuh ataupun mengganggu Kak Sapira atau kalian akan menerima dampaknya, ucap Ipana semakin tegas. Setelah mengatakan itu, Ipana tersenyum semirik dan kembali berjalan menuju kelasnya. Melelahkan. Makan itu ucapanku. Strata terus yang diungkit, gak ada topik lain apa? Batin Ipana kesal. Ia masih mendengarkan berbagai macam bisikan-bisikan roh halus yang membicarakan tentang keluarganya. Nah, panggil Wirdan teman Ipana. Ada apa, Bir? Tanya Ipana, biasa saja. 2 hari lagi kelompok kita akan presentasi, kapan kita bisa membuat makalahnya? Tanya Wirda. Iya, aku melupakan itu. Bagaimana setelah kelas habis, kita hanya 1 mata kuliah hari ini? Ucap Ipana. Ini kali pertama gadis manis itu berbicara banyak, sehingga membuat Wirda kehilangan kata yang sudah ia susun dari kemarin-kemarin. Gimana, Wir? Tanya Ipana ketika tidak mendapatkan respon dari temannya. Iya boleh. Kita buatnya di mana? Di rumahku saja, buku yang kita perlukan ada di sana. Ucap Ipana menawarkan. Semua mahasiswa terkejut karena untuk pertama kali Ipana menawarkan rumah mewahnya sebagai tempat untuk membuat makalah. Beruntung banget sih Wirda. Kenapa minggu kemarin Ipana nggak ngajak juga sih? Begitulah isi pikiran mereka yang iri dengan keberuntungan Wirda yang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam rumah mewah itu. Apa tidak masalah jika kita membuat makalah di rumah kamu? Tidak, kita bisa tenang membuat makalah di dalam perpustakaan. Baiklah. Apa kamu membawa kendaraan? Tanya Ipana. Iya, aku hanya membawa motor. Nanti ikuti saja mobilku dari belakang. Ucap Ipana. Baik. Mereka kembali duduk di tempat masing-masing ketika dosen telah masuk ke dalam ruangan itu dan memulai pembelajaran.